Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzana Allah wa iyyakum minan nar. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Lah kalau sudah keluar air madhi, biasanya itu tangkinya udah full. Itu biasanya. Dan itu tergantung. Adapun yang bisa melampiaskan dengan yang halal dalam artian dia mempunyai istri, maka itu ibadah. Itu dinilai ibadah. Ya kalau bujang ya nikah, tentunya obatnya, terapinya dengan menikah. Atau yang lainnya ya dengan berpuasa, bersabar, ya dia sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Al-muhim, jangan sampai syaitan merusak dirinya. Jangan sampai syaitan dengan syahwat merusak dirinya. Sehingga kebanyakan dari orang-orang yang kedua poin ini, wal mani idza tabayyag, air mani apabila sudah memuncak, syahwatnya sudah tinggi, tidak disalurkan, maka ini berbahaya. Oleh karena itu ketika pemerintahannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengizinkan untuk pasukan yang keluar dari rumahnya, artinya jauh dari istrinya, itu diberikan izin beberapa bulan saja. Ada yang mengatakan sebulan, ada yang mengatakan 2 bulan balik lagi ke istrinya, ada yang mengatakan 4 bulan keluar dari istrinya. Karena lebih daripada 4 bulan itu berat ya, dari segi nafkah lahir maupun batin itu akan terjadi gangguan. Sehingga nggak heran kalau antum melihat orang yang pisah dari istrinya atau sebaliknya istri ya pisah dari suaminya atau semacam itu, maka biasanya ada gangguan konslet sedikit. Konsletnya juga bertahap, bertingkat, nggak langsung konslet meledak. Ya, kadang termenung, diam, kadang ketawa sendiri. Nah, ini bahaya yang seperti ini. Sehingga kalau nggak disalurkan dengan yang halal, ini akan berbahaya. Ini yang kedua, baik laki maupun perempuan, baik laki maupun perempuan. Oleh karena itu bagi lelaki ya disunnahkan, dianjurkan untuk menikah 2, 3 atau 4. Ini disunahkan, dianjurkan untuk ta'addud zaujat, poligami.
supaya dia salurkan dengan cara yang halal, dengan cara yang halal. Ya. Yang ketiga al-baul, air kencing, buang air kecil atau air seni. Apabila ditahan juga akan berbahaya. Rasulullah SAW mengatakan, la salata bihadratit ta'am wala wa huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak sah sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Artinya hidangan makanan kalau sudah dihidangkan, maka dia yang harus dia dahulukan adalah makanan dulu, selama itu tidak kebiasaan. Beda lagi kalau sudah kebiasaan, setiap kali azan dia benturkan waktu sholat dengan waktu makan. Nah ini yang seperti ini ya berbahaya. Tapi kalau bukan kebiasaan atau tidak kebetulan, maka ya itu dianjurkan untuk makanan dulu. Ya, tapi kalau dia cari-cari alasan sehingga dia nggak mau sholat jamaah, ini yang berbahaya. Menahan air kecil atau buang air kecil ini efeknya berbahaya. Ya, bisa terkena infeksi saluran kencing. Ya, ada cerita di tahun 90-an, itu dulu mungkin masih mahasiswa atau apa menggunakan bis ya dari Jawa Tengah ke Jakarta atau dari Jogja ke Jakarta. Ada salah seorang yang cerita dia menahan di bis perjalanan dari Jogja atau dari Solo Jawa Tengah itu ke Jakarta. Dia tahan karena mungkin malu. Akhirnya sampai rumah Jakarta atau Jabotabek dia terkena apa? Infeksi ya saluran kencing, karena dia tahan dari Jawa Tengah ke Jakarta. Padahal mungkin kan ada jam-jam istirahatnya. Kalau bis itu ada jam istirahat, harusnya dia gunakan untuk apa? Buang air kecil atau buang air besar. Tapi karena malu, perasaan malu, segan malu, ada dia tahan sampai Jakarta. Besokannya dia susah kencing atau mengalami gangguan yang akhirnya infeksi. Ini mujarab yang seperti ini terjadi ya, qadar Allah meninggal ya. Halnya sepele, ringan dianggap remeh, tetapi berbahaya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah al-ghaid, buang air besar juga kalau ditahan juga berbahaya ya. Sehingga sesuatu yang ditahan ini berbahaya ya. Nah, al-ghaid, buang air besar. Ini biasanya jam-jamnya dalam jam tubuh ada jamnya. Bangun tidur misalkan, normalnya untuk buang air besar ya ketika bangun tidur atau setelah subuh, itu jam-jam normalnya. Adapun kalau dia pagi, siang, sore, malam ngebuang terus, nah ini sepertinya ada masalah di dalam ya pembuangan
Atau sebaliknya, dia nggak pernah buang air besar, nggak pernah, sehari, 2 hari, 3 hari, nggak pernah. Nah, ini juga bermasalah tubuhnya, ya, karena tubuh orang yang sehat, ya normalnya buang air besar di pagi hari. Itu pun ada laporannya. Mohon maaf, kotorannya itu yang ideal untuk laporan dari tubuh itu seperti pisang, tidak mencret. Kalau mencret berarti ada gangguan salah satu dari organ tubuh. Tapi kalau bentuknya berbentuk pisang, ya tidak hitam, artinya normal-normal saja, maka itu laporan dari dalam tubuh, dari perut laporannya beres. Tapi kalau pagi mencret, siang mencret, malam mencret, nah ini bermasalah, perutnya, gangguan pencernaannya bermasalah. Kemudian yang berikutnya adalah rih, angin, buang angin. Ini juga kalau ditahan berbahaya. Ya mungkin sebagaimana sudah kita singgung, ada yang percaya ini ada angin atau enggak ada angin. Ada yang percaya atau ada yang tidak percaya, silakan saja. Hanya saja angin itu ada di dalam tubuh. Kalau nggak percaya angin ada, ya ditutup aja hidungnya sama mulutnya. Kira-kira gimana? Kan nggak bisa napas. Jangankan masuk dalam tubuh, keluar pun ada. Sehingga orang yang nggak bisa mengeluarkan angin tubuhnya, ini bermasalah juga. Ini kok nggak keluar anginnya? Ya, ini juga bermasalah. Itu juga laporan dari tubuh kita bahwasanya badan kita ini ada masalah. Pembuangan angin aja nggak lancar. Itu kan bahasa tubuhnya. Sinyal dari tubuhnya, laporannya seperti itu. Di sisi yang lain, kalau anginnya keluar terus, wah ini juga bermasalah. Ya, nah lebih-lebih kalau dia buang angin sembarangan, ini juga bermasalah. Sehingga biasanya angin itu macam-macam. Ya, angin yang masuk, angin yang sifatnya baru sih mudah, sangat mudah. Tapi kalau angin yang sifatnya angin panas, angin dingin, angin lembab, nah ini yang harus cermat di dalam hal ini. Angin kalau sebatas mungkin masuknya di perut saja, no problem. Ya, biasanya mungkin dingin perutnya. Tapi kalau anginnya masuk ke paru-paru, ke jantung, atau ke yang lainnya, sehingga adanya sunnah bekam. Selain darah yang dikeluarkan, juga angin yang dikeluarkan. Dan bekam ya tadi untuk mengeluarkan angin yang menahun. Kalau biasanya angin yang menahun itu susah untuk dikeluarkan, dia pindah, dibekam, pindah lagi sakitnya, dibekam, pindah lagi. Itu biasanya angin, biasanya. Makanya selain dari bekam menggunakan alat bekam yang plastik itu, kop, itu ada
jenis yang lain seperti dengan tanduk atau dengan bekam api yang menggunakan apa? Gelas atau kaca. Atau ada lagi tingkatan yang lainnya yang lebih mendekati kepada maksimal, hal yang maksimal di atasnya daripada bekam api menggunakan kaca. Kemudian al-utas, bersin, itu kalau ditahan juga berbahaya. Tapi kalau sering bersin juga ini juga berbahaya. Kalau jarang bersin juga berbahaya. Kalau tahan bersinnya juga berbahaya. Ya, kalau sering bersin berarti kan flu, lemah daya tahan tubuhnya. Kalau jarang bersin, ini khawatir jangan-jangan saluran pernapasannya ada masalah juga, jarang bersin. Ya, karena Anda pernah dapati pasien nggak pernah bersin, ternyata pernah kebentur kepalanya dan lain sebagainya. Ketika kita terapi akupuntur, bekam dan herbal, alhamdulillah bersin, bisa bersin, plong, nafasnya langsung plong. Ya, kalau dia tahan bersin juga berbahaya. Yang berikutnya an-naum, tidur. Kalau dia tahan tidur juga berbahaya. Ngantuk dia tahan tidurnya, bahaya. Ketika ngantuk ya tidur. Ya, tapi kalau tidur terus ini juga bahaya. Kalau jarang tidur juga berbahaya. Sehingga bagaimana? Ya standar. Kemudian al-ju', rasa lapar. Kalau lapar ditahan juga bahaya. Ya, dia tahan laparnya. Terus kalau dia lapar terus juga bahaya. Ini kalau orang lapar terus, pagi lapar, ya setelah makan lapar lagi, setelah makan lapar lagi, lapar terus. Sehari bisa 10 kali dia makan karena lapar. Ini juga bahaya. Ya. Kemudian al-'atash, haus, dahaga. Kalau dia tahan juga berbahaya. Kalau haus terus, oh ini orangnya haus terus juga berbahaya. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kullu wahidin min hadhihi al-'asharah yajibu habsuhu da'an min al-adiyah bihasabih. Masing-masing dari 10 poin ini konsekuensinya mengakibatkan dari penyakit sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ya tadi yang sudah kita jelaskan sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu barakallahu fikum.